Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Bapak Ibu yang kami hormati, di siang hari ini izinkan kami dari CGP Angkatan ke-9 SMA Negeri 5 Maluku Tengah akan memberikan pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Kebetulan dia berkaitan dengan tugas kami yang harus kami buat. Ke Bapak Ibu dimohon tolong mendengarkan pemaparan dari Ibu Ria, karena Ibu Ria ini adalah salah satu CGT Angkatan ke-9 dari sekolah kita SMA Negeri 5. Kita ada Ibu Ria, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengikuti diseminasi ini. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Ya, yang pertama kita akan mengenal dulu yaitu mendidik dan mengajar. Konsepsional trilogi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu peran seorang guru sangat menentukan sebuah perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Serta peran guru sangat jelas adalah memberikan pengayoman dan pendidikan yang baik dalam membentuk karakter diri siswa atau peserta didiknya. Ada beberapa yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau guru, yaitu menguasai, kemudian memahami kompetensi dari peserta didik, dan menggunakan metode yang bervariasi, dan memahami perkembangan zaman. Berikutnya itu perubahan paradigma belajar. Untuk waktu yang lama, pembelajaran dianggap berpusat kepada pendidik atau guru yang selama ini banyak yang sudah kita lihat ya di lapangan, banyak pembelajaran di kelas yang berpusat hanya pada guru. Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana guru mengajarkan dengan baik. Berbagai pengetahuan yang telah disiapkannya tidak terlalu menjadi masalah apakah peserta didik dapat mengikuti cara mengajar guru dengan mudah atau tidak. Yang penting guru sudah mengajarkannya. Seperti itu ya yang biasanya terjadi selama ini. Nah, pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak dengan begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman, ya, karena perkembangan zaman dulu akan beda ya dengan yang sekarang. Yang berikutnya itu pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu, pada prinsipnya pendidikan dapat menghantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidikan juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang berhubungan dengan kehidupannya. Ya. Selanjutnya, di sini kita akan mengenal tentang disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, Bapak Ibu sekalian, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian? Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya Bapak Ibu ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak perlu digunakan sama sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ya, selanjutnya yaitu sebelum kita melanjutkan, kita harus mengenal dulu apa itu definisi dari kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah merdeka iku jawanya noramu nglepasing pangreh nging ugi kawat kuasa amang diri priyangga. Itu artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri.
Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan kemudian memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, Diana Gossen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, yang biasanya dilakukan oleh siswa. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan mereka melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan nilai yang baik, ya. Dan yang berikut, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikutnya yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan yang paling utama dan merupakan kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Dan yang berikutnya yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya kekuasaan, berikutnya kebebasan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, berikut penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti yang sudah saya bilang tadi. Untuk bertahan hidup misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Di sini misalkan contohnya di kelas, mungkin saja ada siswa yang mengambil makanan temannya, ya, mungkin karena di rumah dia belum makan, belum sarapan sehingga dia lapar. Nah, ini merupakan contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, yaitu yang termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasih mengasihani, disayang menyayangi. Yang berikutnya kekuasaan dan penguasaan, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Yang berikutnya yaitu kebebasan. Nah, kebutuhan ini yaitu bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, kemudian memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan kesenangan, ya. Kebutuhan kesenangan itu yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, kemudian humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Dan di sini Glasser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Yang berikut yaitu posisi kontrol restitusi. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Jadi posisi kontrol restitusi yang pertama dia sebagai penghukum, yang seperti biasa kita sudah terapkan, ya. Bila anak ada salah, kemudian kita menghukum mereka, mencubit, memukul, kadang menampar, ada juga yang seperti itu, ya. Kemungkinan apabila posisi kontrol ini kita laksanakan, Bapak Ibu, kita lakukan, ada murid yang menerima, tapi juga ada murid yang mungkin saja dia marah, kemudian dia menyimpan dendam terhadap guru tersebut, ya. Dan hasilnya ketika kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, di situ murid akan merasa bersalah. Kemudian bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertahan rapat di dalam dan murid menahan perasaan mereka. Ya, posisi kontrol berikut yaitu sebagai teman. Setelah penghukum, bagaimana posisi kita ketika kita menjadi teman? Ya, di situ pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, memang, ya. Cara berbicara dengan murid juga tidak kasar, kita berbicaranya lembut. Kemudian namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan, rayuan agar murid mengikuti apa yang kita mau. Nah, hasil dari posisi ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Yang ditakutkan bila tidak ada guru tersebut, ya.
Yang berikutnya, posisi kontrol berikut yaitu guru sebagai pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Ya, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa atau konsekuensinya apa. Nah, hasil seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, hasil dari posisi kita sebagai pemantau, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Nah, di posisi pemantau ini, guru juga bisa gaya bicaranya tidak seperti penghukum yang agak kasar, ya. Dia mirip-mirip dengan teman. Nah, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, misalkan kalau kamu melakukan ini berarti konsekuensinya seperti ini, ya, seperti itu. Dan posisi berikutnya, posisi yang terakhir yaitu bagaimana guru menempatkan diri sebagai seorang manajer. Di posisi terakhir ini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seseorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, bagaimana sih perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, jadi dia tidak kasar, juga tidak terlalu lembut, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke arah siswa, apalagi sampai memukul. Tampak sedih atau perubahan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman atau murid, ya. Tapi mereka lebih fokus pada murid, ya, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan apa juga peraturannya. Namun kalau pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, dan sudah tentu dengan bimbingan dari guru. Ya, di sini saya akan memberikan pemahaman mengapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Seperti yang sudah kita terapkan selama ini bahwa peraturannya selalu peraturan. Di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu kan kita buat, hanya kita sendiri saja yang buat. Sementara keyakinan hanya guru saja yang membuat peraturan, kemudian murid langsung mengikutinya. Sementara kalau keyakinan kelas bersama-sama antara murid dan siswa, kita bersama-sama mengatur, ya, membuat sebuah keyakinan kelas sehingga bukan hanya guru saja, murid saja juga terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Ya, yang berikutnya yaitu restitusi. Ya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan langsung menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal dari dalam diri mereka sendiri, sehingga ada keinginan dalam diri mereka untuk berubah. Bukan seperti penghukum, akhirnya mereka dendam dan kemudian mereka marah, ya. Nah, di sini merupakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Setelah itu memvalidasi
tindakan yang salah dan kemudian menanyakan keyakinan. Pada poin menstabilkan identitas, bagian dari dasar segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Yang berikutnya dalam segitiga ini, yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari Ibu Ria dalam TGP kita kata ke-9 semua negeri 5 Maluku Tengah. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu ada sanggahan atau ada pertanyaan atau mungkin ada yang masukan dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu yang berikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Yang saya mau bertanya sini mengenai apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif itu kepada siswa-siswa yang di kelas. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Arfi. Mungkin Ibu penyaji langsung menjawab pertanyaan. Baik, disiplin positif merupakan penerapan disiplin dari dalam diri anak ya yang kita bangun tanpa adanya hukuman ataupun paksaan. Mungkin itu saja. Ya, Mbak Ibu yang kami hormati, mungkin ada tambahan lagi, ada pertanyaan, mungkin ada masukan Bapak Ibu. Ada saran? Ya, kalau memang sudah tidak ada, selanjutnya kita masuk pada refleksi materi segitiga restitusi yang dibawakan oleh Ibu Ria. Silakan. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu bagaimana pentingnya budaya positif yang harus kita bangun di sekolah agar menciptakan suasana lingkungan belajar yang menyenangkan dan juga berinovasi begitu ya. Jadi untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan tersebut itu harus dimulai dari guru dulu. Bagaimana guru mengembangkan diri mereka, kemudian melaksanakan pembelajaran yang inovatif, yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada kesimpulannya Ibu, refleksinya. Oh ya, ada refleksinya. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk merefleksi apa yang diberikan tadi, materi yang diberikan. Yang pertama itu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi mengenai budaya positif. Sebenarnya untuk materi ini untuk saya pribadi itu paling bagus deh, dari materinya bagus, terus dengan adanya perkembangan kurikulum yang sekarang juga bagus sekali.
bisa merubah kita punya mungkin pola mengajar atau kita punya metode yang kita pakai dan lain untuk sehingga bisa juga itu pertama yang sehingga siswa itu bisa tertarik dengan kita misalnya seperti itu. Terus budaya yang lain untuk budaya positifnya mungkin di sini kalau kita lihat banyak negatifnya. Kalau kita mau lihat anak-anak punya perilaku ini yang banyak akan di luar kenakalannya mungkin lebih banyak sehingga mungkin dari situ kita guru ini bisa berkolaborasi atau bekerja sama bagaimana kita menanggulangi ini sehingga bisa kita buat akan itu kebiasaan-kebiasaan misalnya yang terlambat kebiasaan datang tempo atau biasanya ada anak-anak kan yang biasanya memaki bagaimana kita kira-kira budaya apa sehingga mereka itu tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor kira-kira seperti itu. Jadi dengan adanya saya mengikuti ini juga bagus untuk kelanjutannya begitu. Terus yang kedua hak barang apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan diseminasi ini. Sebenarnya untuk hal baru ya. Hal baru yang tadi dari mulai awal sampai akhir yang saya dapatkan itu yang tadi saya katakan mungkin ada perubahan-perubahan yang perlu kita rubah dengan perkembangan zaman sekarang. Mungkin kita mengajar cuma kita mengajar pakai metode mengajar saja kita tidak pakai mungkin ICT dan lain-lain sehingga siswa itu tidak tertarik dengan kita juga mungkin salah satunya seperti itu. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga langkah apa saja yang Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan informasi tersebut ya otomatis kita harus berubah. Kita harus berubah dengan materi apa yang tadi kita dapatkan kita harus berubah sesuai dengan kurikulum yang kita dapatkan sekarang begitu. Jadi mungkin itu saja yang refleksi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ibu Ani yang sudah memberikan refleksi bagi kita, refleksi yang luar biasa sehingga kita bisa merubah mindset kita yang dulu cara-cara kita mengajar dan cara kita mendidik, cara kita membina itu bisa kita rubah sesuai dengan perkembangan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Ulia calon TGP Angkatan ke-9. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita berikan aplaus.